Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, amin. Allahumma amin. Kembali kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia, terkhusus nikmat hidayah dan taufik yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita pun sampai pada saat ini masih dapat melakukan amal-amal salih, dan semoga saja amal-amal salih tersebut dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan dan dapat diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian selawat dan salam mari sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat berupaya untuk memperbaiki kualitas ibadah dan amal-amal saleh kita, tentunya dengan cara mencontoh bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah dan amal-amal saleh tersebut. Karena semakin mirip ibadah yang kita lakukan dengan ibadah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan untuk ibadah kita diterima di sisi Allah pun semakin besar. Akan tetapi kalau misalkan ibadah kita tidak memiliki kesamaan dengan ibadah yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka kemungkinan ibadah itu pun tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, dalam rangka untuk menyambut dan mengagungkan salah satu syiar yang ada dalam agama kita, yaitu Idul Adha, maka pada kesempatan ini kita akan membicarakan fiqhul udhiyah, fikih tentang kurban. Jemaah sekalian, berbicara soal fiqhul udhiyah atau fikih tentang kurban, ada beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan. Nah, pembahasan yang pertama terkait kedudukan hukum dan dasar-dasar yang menjadi dalil yang menganjurkan seseorang untuk menyembelih binatang kurban. Adapun hukum
untuk udhiyah, menyembelih binatang kurban, ittafaqal ulama'u ala masyru'iyatihi. Seluruh ulama-ulama kita bersepakat bahwa menyembelih binatang kurban adalah disyariatkan. Menyembelih binatang kurban diperintahkan dalam agama kita, agama Islam. Hanya saja ulama-ulama kita berbeda pendapat ketika menentukan hukum dari menyembelih binatang kurban tersebut. Sebagian dari mereka mengatakan menyembelih binatang kurban hukumnya adalah wajib. Ini seperti disampaikan oleh madhab Al-Hanafiyah dan juga sebagian kalangan dari madhab Malikiyah. Jadi mereka mengatakan hukum menyembelih binatang kurban adalah wajib. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, pendapat yang kedua, mereka mengatakan annaha sunnatun muakkadah, bahwa hukum menyembelih binatang kurban adalah sunnah muakkad. Hal ini seperti disampaikan oleh madhab Syafi'iyah dan juga madhab Hanabilah dan sebagian kalangan dari madhab Malikiyah juga mengatakan hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi jemaah sekalian yang saya muliakan, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, bahwa pendapat yang paling kuat antara wajib atau sunnah, yaitu sunnah, karena sebagian sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, beliau pernah tidak melakukan penyembelihan terhadap binatang kurban. Maka jika seandainya hukumnya wajib, niscaya para sahabat-sahabat tidak akan meninggalkan penyembelihan tersebut. Akan tetapi seperti disampaikan tadi, sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar sendiri pernah tidak menyembelih binatang kurban. Maka dengan dasar ini, pendapat yang paling kuat terkait hukum menyembelih binatang kurban adalah sunnah muakkadah. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, dasar hukum atau dalil yang menganjurkan agar supaya kita sebagai kaum muslimin menyembelih binatang kurban, ini terdapat di dalam nas Al-Quran dan juga terdapat di dalam nas hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hal ini merupakan ijma' para ulama-ulama mulai dari kalangan salafus salih sampai ulama-ulama yang hidup di masa sekarang. Jadi mereka berijma' bahwa agama Islam menganjurkan setiap pemeluknya untuk menyembelih binatang kurban. Nah jemaah sekalian, adapun nas
yang bersumber dari Al-Quran yang menjelaskan perintah tentang penyembelihan terhadap binatang kurban dapat kita temukan di surat Al-Kautsar. Ya Pak ya? Dapat kita temukan di surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka hendaklah kalian melakukan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan hendaklah kalian menyembelih binatang kurban. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, para ulama-ulama tafsir dari kalangan tabi'in seperti Qatadah dan yang lain-lain, mereka mengatakan bahwa sholat di dalam ayat ini adalah sholat Idul Adha. Kemudian menyembelih di dalam ayat ini adalah menyembelih binatang kurban. Dan kita lihat bahwa redaksi dari ayat ini adalah amar, perintah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan salat Idul Adha. Kemudian setelah itu kita juga diperintahkan untuk menyembelih binatang kurban. Hanya saja perintah di sini seperti kita sampaikan tadi Pak ya, dipahami oleh sebagian ulama lil wujub, perintah yang menunjukkan wajib, dan sebagian yang lain mengatakan perintah di dalam ayat ini lin nadab, perintah yang menunjukkan disunnahkan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, dalil yang menganjurkan agar seorang muslim menyembelih binatang kurban dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita. Nah salah satunya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kana lahu sa'atan, barang siapa di antara kalian yang telah mempunyai keluasan rezeki, walam yudhahi, sementara ia tidak menyembelih binatang kurban, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, ya Pak ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kita lihat di dalam hadis ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam, ya Pak ya, orang-orang yang memiliki keluasan rezeki lalu ia tidak menyembelih binatang kurban. Nah yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini yang pertama ya Pak ya, yang pertama terkait ukuran orang yang memiliki keluasan rezeki. Nah ulama-ulama kita mengatakan, adapun ukurannya adalah seperti ukuran zakat, ya, zakat mal, nisab untuk zakat mal. Jadi kalau harta kita telah sampai satu nisab, jumlahnya gitu Pak ya, jumlahnya telah sampai satu nisab, artinya harta kita sudah wajib untuk zakat, lalu kita tidak menyembelih kurban. Nah inilah orang-orang yang diancam oleh Nabi di dalam hadis yang mulia ini. Nah adapun jika harta yang kita miliki ya belum sampai satu nisab, maka sesungguhnya
Orang-orang seperti ini tidak termasuk orang yang diancam di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kita tadi. Kemudian persoalan kedua yang mesti kita garis bawahi dari hadis ini, bahwa Nabi mengatakan orang yang mempunyai keluasan harta tadi lalu ia tidak menyembelih binatang kurban, maka hendaklah ia jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Nah, apa yang mesti kita pahami dari sini? Yang mesti kita pahami bahwa tempat sholat yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini adalah musola. Ya Pak ya? Bukan masjid. Karena banyak yang mengatakan bahwa yang diancamkan oleh Nabi kepada orang-orang yang tidak berkurban padahal ia mampu, jangan dekat-dekat dengan masjid. Jadi bukan masjid yang disampaikan oleh Nabi di sini, tapi musola. Nah, apa maksudnya sehingga Nabi kita mengatakan musola? Maksudnya adalah jangan dekat-dekat dengan pelaksanaan sholat id. Jadi bukan sholat yang biasa kita lakukan rutin di masjid gitu Pak ya, bukan. Jadi yang diancamkan oleh Nabi bukan masjid seperti ini, bukan. Tapi tempat sholat di mana di tempat tersebut kita lakukan sholat Idul Adha. Jadi maksud jangan dekat-dekat dengan sholat, artinya mendingan gak usah ikut sholat id. Nah, itu maksudnya. Ya Pak ya. Kalau gak kurban padahal mampu, ya mendingan gak usah ikut sekalian sholat Idul Adha. Nah, itu maksud Nabi SAW. Jadi bukan masjid seperti ini yang diancamkan oleh Nabi, bukan ya. Karena berbeda antara musola dengan masjid. Jadi kalau musola adalah sebuah tempat di mana kita melakukan sholat di tempat tersebut, ya jarang-jarang, sesekali aja gitu loh. Ya contoh lapangan gitu Pak ya. Ya lapangan kita gunakan untuk sholat paling 2 hari raya gitu Pak ya. Nah, kalau misalkan ada gerhana dan macam-macam ya, sebagian kaum muslimin ada yang melakukan di lapangan gitu ya. Akan tetapi khusus untuk sholat Idain 2 hari raya, ini disunnahkan untuk dilakukan di lapangan. Jadi lapangan ini kan ya jarang kita lakukan sholat di tempat tersebut. Nah, ini yang disebut dengan musola. Adapun masjid adalah sebuah tempat yang telah rutin dilakukan padanya sholat wajib. Ya contoh ini musola atau masjid atau apa namanya? Musola atau masjid Pak? Masjid. Jadi salah juga gitu ya. Kalau di kita kan ketentuan masjid itu ada sholat Jumat atau tidak. Nah itu ketentuan masjid di kita gitu ya. Sebetulnya enggak. Jadi wallahu a'lam, ada 2 hal yang menjadi sebuah yang menjadi kekeliruan ya Pak ya, saat kita salah mendefinisikan antara musola dengan masjid. Yang pertama apa? Yang sedang kita bicarakan sekarang Pak. Banyak orang-orang yang mengancamkan tidak boleh mendekati masjid bagi orang-orang yang tidak berkurban padahal dia mampu. Ini keliru. Yang betul apa? Tidak boleh mendekati sholat id. Ya, jika ia mampu lalu ia tidak berkurban. Nah ini kekeliruan yang pertama Pak. Jadi salah memahami gitu ya. Kemudian kekeliruan yang kedua, yang namanya masjid ya apabila dimasuki disunnahkan untuk melakukan tahiyat masjid. Ya katakan tempat kita nih. Ini masjid ini Pak. Ya sekalipun nggak ada sholat Jumat di sini gitu ya, ini masjid. Nah saat kita memasuki tempat ini, ya kita disunnahkan untuk melakukan tahiyat al masjid. Nah adapun tempat sholat id, ini tadi namanya apa Pak? Musola, lapangan-lapangan gitu ya. Kira-kira perlu nggak melakukan tahiyat masjid? Jadi nggak perlu.
Ya, nggak usah Pak. Jadi datang ke lapangan sebelum sholat Id masih panjang nih waktu, ya sholat tahiyat dulu gitu ya. Enggak ada anjurannya Pak kalau untuk musola atau lapangan ya. Jadi sekali lagi yang ingin disampaikan, yang diancamkan oleh Nabi terhadap orang-orang yang tidak berkurban padahal ia mampu adalah jangan mendekati sholat Idul Adha-nya. Mendingan gak usah ikut sholat sekalian karena mampu tapi gak mau berkurban. Nah itu. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang ingin disampaikan di bagian kedua, hukum-hukum al-muta'alliqah yang berkaitan dengan orang-orang, manusianya maksudnya apa ya? Yang berkaitan dengan orang-orang yang hendak berkurban. Yang pertama, ikhlasun niyah. Apabila seseorang hendak berkurban, maka yang pertama sekali ia mesti membenahi hatinya agar penyembelihan binatang kurban nantinya dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Disebabkan karena seluruh ibadah dalam agama kita Pak ya, supaya membuahkan pahala di sisi Allah, ya mesti dilakukan dengan niat yang ikhlas. Dan kita ketahui bahwa menyembelih binatang kurban ini merupakan ibadah yang sangat agung Pak. Ya, ibadah yang sangat agung. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan ibadah kurban ini hampir sama dengan hadiyu yang disembelih oleh jamaah haji. Nah, binatang hadiyu yang disembelih oleh jemaah haji ini ibadah bagi para haji. Adapun menyembelih binatang kurban ini ibadah bagi orang-orang yang tidak melakukan haji. Jadi pada intinya Syekh Utsaimin mengatakan menyembelih binatang kurban adalah merupakan ibadah. Belum kita lihat dasar-dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk menyembelih binatang kurban tadi Pak. Ya sebagai contoh tadi sudah kita sampaikan ayat yang menganjurkan. Nah, sesuatu yang dianjurkan oleh ayat yaitu ibadah. Nah, disebabkan karena menyembelih binatang kurban ini merupakan ibadah, supaya ibadah ini dapat membuahkan pahala yang besar di sisi Allah, maka harus dilakukan dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya Pak ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah di sini bisa dimaknai secara umum ya Pak ya. Jadi tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin, kecuali dengan niat yang ikhlas. Jadi kasarnya gitu Pak ya, Allah mengatakan kalau mau ibadah ya ikhlas. Kalau nggak ikhlas mendingan nggak usah gitu loh Pak. Karena nggak akan ada hasilnya gitu ya. Jadi pada intinya persoalan pertama yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang hendak menyembelih binatang kurban, ia mesti melakukan penyembelihan itu dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian apa dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan ini mesti dilakukan dengan niat yang ikhlas? Dalil yang pertama, yaitu ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kautsar. Ya Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Hendaklah engkau melakukan sholat li rabbika, karena Tuhanmu. Nah, li rabbika, karena Tuhanmu, ini adalah bahasa lain untuk ikhlas. Ya Pak ya. Jadi kalau misalkan Bapak ditanya apa sih yang disebut dengan ikhlas, ya melakukan sesuatu karena Allah. Jadi li rabbika itu maksudnya adalah ikhlas. Hanya saja di dalam ayat ini, coba diperhatikan ya, yang diperintahkan untuk dilakukan karena Allah hanya salat. Adapun wanhar, sembelihlah binatang kurban. Nah, secara redaksi di sini nggak ada perintah li rabbika gitu loh. Bisa dipahami nggak Pak? Jadi saat Allah memerintahkan kita untuk sholat, fasholli li rabbika, sholatlah karena Allah. Nah, di bagian akhir ayat ini Allah memerintahkan supaya kita menyembelih binatang kurban. Allah enggak menyertakan li rabbika. Nah, itu redaksi ayat yang ada di surat Al-Kautsar. Hanya saja ya, memahami ayat ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tafsir dari kalangan tabi'in, seperti Hasanul Basri mengatakan, Pak ya ayat ini harus dipahami sesuai dengan bahasa, kaidah bahasa Arab yang berlaku. Artinya apa? Waw yang ada di dalam ayat ini, fasholli li rabbika wa. Ya Pak ya. Nah, waw di sini kata ulama-ulama bahasa namanya huruf ataf. Ya Pak ya. Nah, jadi huruf ataf itu difungsikan untuk menyambungkan kata sesudah kepada kata sebelumnya. Ya Pak ya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui asli dari ayat yang tadi kita bacakan dalam ilmu bahasa Arab ya Pak ya. Fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Seperti itu sebetulnya Pak. Kenapa? Karena kalimat sesudah huruf waw harus disamakan dengan kalimat sebelum waw. Fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Nah, itu yang betul. Maka kalau misalkan kita pahami ayat ini berdasarkan kaidah bahasa tadi ya, hendaklah engkau sholat karena Rabbmu, dan hendaklah engkau menyembelih karena Rabbmu. Jadi jangan sampai ayat ini difahami seperti pemahaman orang-orang liberal, ya Pak ya. Jadi orang-orang liberal mengatakan apa? Yang perlu ikhlas itu cuma sholat. Karena ayat mengatakan fasholli li rabbika. Jadi ikhlas itu hanya untuk sholat aja. Adapun ibadah-ibadah yang lain seperti kurban, menyembelih, sembelihan, ini gak perlu ikhlas kata mereka. Kenapa? Karena di dalam ayat nggak ada li rabbinya, nggak ada li rabbikanya, itu nggak ada. Jadi nggak perlu ikhlas. Ini kata mereka Pak. Nah ya, jadi supaya kita selamat dalam memahami ayat ini, mesti mengikuti pemahaman para salafus sholih. Jadi nggak bisa menafsirkan ayat berdasarkan apa? Logika semata. Kita harus memahami ayat, hukum-hukum agama sesuai dengan pemahaman para salafus sholih. Jadi mereka memahami ayat ini sesuai dengan makna bahasa gitu ya. Baik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, maka dari ayat yang tadi kita sampaikan dapat dipahami bahwa ibadah kurban mesti dilakukan
dengan niat yang ikhlas. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, dalil yang kedua yang mengharuskan agar kita sebagai pengorban harus ikhlas. Ya Pak ya, harus ikhlas saat menyembelih binatang kurban tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi nilai kebaikan terhadap apa Pak? Daging-daging binatang kurban yang kalian bagikan. Jadi Allah enggak meletakkan nilai kebaikan di daging-daging yang kita bagikan, enggak. Wala dima'uha, kata Allah. Dan juga Allah tidak memberi nilai kebaikan terhadap darah binatang kurban yang kalian kucurkan. Jadi nilai kebaikan enggak melihat darahnya banyak atau gimana gitu Pak ya. Jadi enggak. Nah, apa yang menjadi patokan yang akan menjadi nilai kebaikan bagi seseorang dari binatang kurbannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin yanaluhu taqwa minkum." Akan tetapi yang akan menjadi nilai kebaikan dari binatang kurban itu ya sejauh mana keikhlasan dan ketakwaan melatar belakangi penyembelihan binatang kurban tersebut. Jadi ini yang menjadi nilai Bang. Keikhlasan ini yang menjadi ukuran atau patokan nilai kebaikan yang akan diperoleh seseorang yang menyembelih binatang kurban. Bukan dari darahnya, bukan dari banyaknya daging. Karena binatang yang paling afdol untuk dikurbankan, dijadikan sebagai binatang sembelihan kurban, kira-kira binatang apa Pak? Ya? Nah, ada 3 kan ya, onta, sapi, kambing. Nah, ini yang paling afdol yang mana? Onta. Jadi dagingnya mana yang paling banyak? Kemudian ya darahnya juga lebih banyak pastinya gitu Pak ya. Nah, jadi sekalipun kita berkurban seperti onta misalkan, dagingnya banyak, darahnya banyak, bukan ini yang menjadi patokan nilai kebaikan. Ya, yang akan menjadi patokan nilai kebaikan itu ya sejauh mana keikhlasan serta ketakwaan melatar belakangi penyembelihan binatang kurban tersebut. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ini yang pertama Pak ya, yang mesti kita miliki jika kita hendak menyembelih binatang kurban. Jaga keikhlasan. Ya, lakukan penyembelihan itu semata-mata karena Allah supaya apa? Supaya ditetapkan pahala yang berlipat ganda tentunya ya. Baik. Kemudian persoalan kedua yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang hendak berkurban. Nah, sebetulnya ini enggak khusus ya. Tidak khusus bagi orang-orang yang hendak berkurban, tapi berlaku kepada seluruh kaum muslimin secara keseluruhan ya Pak ya. Apa di posisi yang kedua? Al-ikthar, memperbanyak ibadah puasa di 10 awal Dzulhijjah. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah ayat, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar, walayalin ashar, dan malam-malam yang 10. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, ulama-ulama tafsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malam yang 10. Ini menunjukkan, sumpah ini menunjukkan bahwa malam-malam yang 10 ini adalah malam-malam yang mulia. Nah, bicara soal malam 10 di mana waktu ini adalah waktu yang sangat mulia. Nah, ulama-ulama kita mengatakan kalau malam ya 10 terakhir Ramadan.
Jadi malam-malam 10 yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan oleh Allah sebagai sarana sumpah. Nah, ini malam-malam maksudnya adalah 10 terakhir Ramadan. Hanya saja jamaah sekalian, ya malam kira-kira bisa dipisah nggak sama siang Pak? Nggak bisa. Artinya menyatu ya, berputar gitu ya. Maka oleh karena itu ulama-ulama kita juga mengatakan selain malam, ternyata siang juga ada 10 hari yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau siang selama 10 hari, nah ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Ya Pak ya. Jadi siang 10 hari yang sangat mulia adalah 10 awal Dzulhijjah. Malam yang mulia berjumlah 10 malam, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa 10 awal Dzulhijjah adalah waktu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi kita mengatakan tidaklah amal solih dilakukan di waktu-waktu tertentu lebih afdol. Nah, maksud apa yang disampaikan oleh Nabi kita dalam riwayat Ibnu Abbas ini, amal soleh yang dilakukan di hari-hari tertentu, maksudnya adalah 10 awal Dzulhijjah. Jadi orang-orang yang melakukan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah, kata Nabi, ini amalan soleh yang sangat istimewa. Fadilahnya sangat luar biasa, besar sekali. Bahkan kata Nabi, amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah nilainya jauh lebih besar dibanding seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah. Terkecuali apabila orang yang berjihad ini udah nggak kembali, hartanya habis digunakan untuk berjihad, kemudian dia pun wafat dalam jihad tersebut, kecuali keadaannya seperti ini gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan seseorang berjihad, lalu ia kembali, kemudian hartanya malah nambah karena menang gitu ya, dapat ghanimah. Nah ini masih dikalahkan oleh fadilah seseorang yang melakukan amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Nah kembali ke sini ya, amal soleh yang mesti kita upayakan sebanyak mungkin yaitu puasa. Ya Pak ya, yaitu berpuasa di 10 awal Dzulhijjah tadi ya. Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis yang lain kita dapat menemukan 2 hadis yang kontradiksi terkait puasa di 10 awal Dzulhijjah. Ya Pak ya. Nah hadis yang pertama seperti diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata dia apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama sekali, ya Pak ya, sama sekali tidak puasa di 10 awal Dzulhijjah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah istri Nabi. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari istri Nabi juga Pak ya, Hafsah. Ya, Hafsah mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa di 10 hari Dzulhijjah, di 10 hari pertama Dzulhijjah, 1 hari pun nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi 2 hadis ini ya kontradiksi gitu Pak ya. Aisyah mengatakan Nabi nggak pernah puasa sama sekali.
Lalu kemudian Hafsah mengatakan Nabi puasa dan tidak pernah batal satu hari sekalipun. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ahmad rahimahullah memandang dua hadis yang kontradiksi tadi Pak ya, dengan cara melakukan penggabungan kompromi antara dua dalil tersebut. Ya Pak ya. Nah, ini seperti disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ya Bu ya. Ya Pak ya. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif ya Pak ya, bahwa Imam Ahmad mengkompromikan antara dua dalil yang kontradiksi tadi ya. Sebagian mengatakan apa? Satu nas mengatakan Nabi sama sekali gak puasa di 10 awal Dzulhijjah. Nah riwayat yang berikutnya, ya Nabi malah sehari pun gak pernah batal mempuasakan semuanya gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah apa hasilnya dari kompromi yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah? Hasilnya adalah al-iktar. Tidak boleh mempuasakan secara keseluruhan dan dianjurkan untuk memperbanyak. Bisa dipahami nggak Pak? Nggak bisa dipahami? Nah, coba sekali lagi ya. Mempuasakan secara keseluruhan tidak diperkenankan, tapi dianjurkan memperbanyak. Belum bisa dipahami? Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tidak dibenarkan dipuasakan semuanya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa nih, tidak dibenarkan. Lalu yang benar bagaimana? Sebagian besar dari 10 awal Dzulhijjah itu dipuasakan. Ya Pak ya? Jadi wallahu alam, ya ini pendapat yang paling adil karena dikompromikan antara dua dalil yang kontradiktif. Cuman kalau misalkan kita bicara apa perbuatan yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus salih, ya seperti Hasan al-Basri atau Ibnu Sirin al-Basriyah, ya mereka puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 full gitu ya. Cuman wallahu alam, yang paling adil dalam masalah ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad ya. Jadi nggak boleh mempuasakan secara keseluruhan, tapi dianjurkan memperbanyak puasa di awal Dzulhijjah. Jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi memperbanyak mungkin bisa kita lakukan dengan cara mempuasakan Senin Kemis atau puasa Daud. Jadi puasa Daud sehari puasa, besok buka, besoknya lagi puasa gitu ya. Kemudian ditambah tanggal 9 ya, ditambah tanggal 9. Jadi tanggal 9 ya diusahakan jangan sampai ketinggalan itu Pak. Ya minimal itulah gitu ya. Kalau nggak bisa memperbanyak ya minimal tanggal 9 gitu ya. Baik. Jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian yang kedua persoalan puasa di hari Tarwiyah tanggal 8. Ya. Kalau tanggal 9 hari Arafah, ini ittifaq ulama-ulama kita, sunnahnya luar biasa Pak ya, fadilahnya sangat besar. Kemudian hadis yang melatar belakangi adanya puasa di tanggal 9 atau puasa Arafah disepakati oleh ulama-ulama, hadisnya sahih. Nah, yang diperdebatkan oleh ulama-ulama kita ya Pak ya, puasa di tanggal 8 kira-kira boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak Pak? Boleh. Hanya saja kebolehan ini dalilnya tidak seperti dalil yang disampaikan oleh kebanyakan orang, yaitu dalil khusus. Barang siapa yang berpuasa di hari Tarwiyah, maka fadilahnya dosa-dosa setahun sebelumnya diampunkan atau dihapuskan oleh Allah. Nah ini kebanyakan orang menjalankan puasa di tanggal 8 atau di hari Tarwiyah, dalilnya pakai ini, dalil khusus ini gitu ya. Nah sementara dalil ini ya dinilai oleh ulama-ulama, kebanyakan ulama-ulama menilai hadis ini hadis dhaif. Ya.
Jadi bagaimana cara kita puasa di tanggal 8? Ya, kita puasakan tanggal 8 dengan menggunakan dalil umum. Artinya tadi kita sampaikan 10 awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat mulia. Kemudian hadis Ibnu Abbas juga mengatakan fadilah bagi orang yang berpuasa di 10 awal Dzulhijjah lebih besar daripada orang yang berjihad sekalipun. Nah, ini dalil umum yang menunjukkan keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Nah, ini yang mesti kita jadikan sebagai pijakan hukum apabila kita hendak mempuasakan hari Tarwiyah atau tanggal 8 Dzulhijjah. Jangan hadis yang tadi tentang fadilah dosa setahun yang lalu diampunkan. Jadi kalau ini yang kita jadikan dasar hukumnya, kita menjalankan ibadah puasa di tanggal 8 berdasarkan hadis yang dhaif. Ya Pak ya. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ini persoalan kedua Pak ya. Iktsar memperbanyak ibadah puasa, terkhusus bagi orang-orang yang hendak berkurban, dan ini berlaku kepada kita semua sebetulnya Pak ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa al-iktsar, ya minimal 8-9. Kalau nggak bisa 8-9 ya minimal 9. Adapun tanggal 8 tadi lakukan, tapi pijakan hukumnya, dasar hukumnya adalah hadis-hadis umum, termasuk ayat wal fajr wa layalin ashr. Bukan hadis khusus seperti yang kita sampaikan tadi, ya Pak ya. Baik. Kemudian persoalan ketiga yang dianjurkan bagi orang-orang yang hendak berkurban, al-hadar, ia harus menghindar an akhdis sya'r, untuk memotong rambut dan memotong kuku. Nah, ini berlaku bagi orang yang hendak menyembelih kurban, ya Pak ya. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-'ashr, apabila telah masuk 10 awal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, dan seseorang di antara kalian ingin menyembelih binatang kurban, fala ya'khudhu, maka janganlah ia mengambil min sya'rihi, dari rambutnya dan juga dari kukunya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis yang mulia ini kita lihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya orang-orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut atau memotong kuku selama sebelum binatang kurbannya disembelih. Nah, larangan di sini dipahami oleh ulama-ulama kita dengan dua pemahaman, ya Pak ya. Pemahaman yang pertama seperti dikemukakan oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama-ulama kita mengatakan bahwa larangan di sini adalah karohah, dimakruhkan. Ya Pak ya, dimakruhkan. Jadi jumhur mengatakan larangan di dalam hadis tadi hukumnya adalah makruh. Jadi seseorang yang hendak berkurban, apakah boleh memotong rambut atau memotong kuku? Tidak boleh. Cuman larangannya hanya sebatas makruh. Kalau makruh definisinya gimana Pak? Kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilaksanakan tidak mengapa. Ya, nah itu makruh. Hanya saja kalau didalami nanti makruh itu ada 3 kategori ya, ada 3 macam lagi ya. Ada makruh tanzih, ada makruh, ada khilaful aula namanya. Cuman itu pembahasan dalam usul fikih ya. Baik. Jadi sebagian kalangan atau jumhur ya Pak ya, mayoritas ulama-ulama mengatakan larangan memotong kuku atau memotong rambut bagi orang yang hendak berkurban adalah makruh. Akan tetapi madhab Hambali mengatakan larangan untuk hal ini adalah lit-tahrim, keharaman. Jadi kalau madhab Hambali mengatakan hukumnya adalah haram. Apabila seseorang hendak menyembelih kurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah ya, dia nggak boleh lagi
motong rambut, motong kuku dari tanggal 1. Sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal 2 ya. Nah, berarti dari kemarin dia udah nggak boleh motong rambut sama motong kuku. Ini hukumnya haram dalam mazhab Hambali. Sekarang persoalannya mana yang paling kuat Pak? Kira-kira mana yang paling kuat? Ya, jumhur atau mazhab Hambali? Hah? Insya Allah jumhur ya Pak ya. Jumhur yang paling kuat dalam masalah ini. Baik. Kemudian selanjutnya, apabila seseorang menyembelih binatang kurban untuk keluarganya, kalau untuk masing-masing sih ya, yang mesti melakukan hal ini, perintah dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku ya, yang bersangkutan gitu ya. Nah sekarang persoalannya kalau misalkan sembelihan binatang kurban untuk satu keluarga, kira-kira siapa yang mesti melakukan perintah seperti dalam hadis tadi Pak? Kepala keluarga, penanggung jawab sembelihan ya Pak ya. Jadi nggak semuanya juga ya, nggak semua anggota keluarga juga yang melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis tadi ya. Jadi cukup perwakilan aja sebagai penanggung jawab penanggung jawab binatang kurban. Baik. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian yang saya muliakan, selesai pembahasan terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan manusianya Pak ya, dengan orang yang hendak berkurban. Berikutnya yang ini disampaikan adalah al-ahkam al-muta'alliqah, hukum-hukum yang berkaitan dengan binatang sembelihan tersebut. Ya Pak ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan binatang sembelihan tersebut. Binatang yang akan dijadikan sebagai sembelihan kurban ini memiliki syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pandangan syariat agama kita. Syarat yang pertama, binatang yang boleh dijadikan kurban adalah binatang ternak. Ya Pak ya. Jadi binatang yang boleh dijadikan kurban adalah binatang ternak. Hanya saja seperti kita sampaikan di awal tadi bahwa menyembelih binatang kurban ini hukumnya adalah ibadah. Ini bagian dari ibadah. Dan sebuah ibadah dalam agama Islam itu ditentukan kapan waktunya, pelaksanaannya kapan. Ini ibadah dalam agama kita tuh, ini ditentukan nih, waktunya kapan. Kemudian yang kedua, jenisnya apa? Ini ditentukan dalam ibadah. Kalau dalam syariat Islam, ya Pak ya. Jadi binatang sembelihan ini juga ditentukan binatangnya apa, karena memang menyembelih kurban itu hukumnya ibadah, dijelaskan, ditentukan, dirincikan. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau kita lihat di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman min bahimatil an'am di surat Al-Hajj ya Pak ya. Jadi binatang yang disyariatkan untuk jadi sembelihan kurban adalah al-an'am, binatang ternak. Nah, ulama-ulama kita menafsirkan binatang ternak di sini ya seperti Hasanul Basri, Qatadah dan yang lain-lainnya Pak ya. Ulama-ulama tafsir dari kalangan tabi'in mereka mengatakan maksud dari binatang ternak ya enggak semua ternak juga Pak. Ya ayam juga kan ternak ya. Kemudian apa lagi Pak? Banyak ternak-ternak gitu ya. Ikan juga ternak ya kan? Enggak. Jadi mereka mengatakan ternak di sini maksudnya hiya al-ibil wal baqar wal ghanam. Onta, kemudian apa Pak? Sapi, kemudian kambing. Jemaah sekalian Bapak-bapak yang saya muliakan, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Rusdi dalam kitab beliau bahwa ulama-ulama kita bersepakat Pak ya, ulama-ulama kita bersepakat bahwa
diperbolehkan untuk binatang kurban ya yang 3 itu aja. Adapun ternak-ternak yang lain enggak. Ya Pak ya? Bahkan sebagian ulama-ulama kita mengatakan jika binatang yang sama dengan 3 jenis yang tadi ya, liar gitu ya, tidak diternakin gitu Pak, liar, ini pun tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian selanjutnya seperti dijelaskan oleh Asy-Syairati dari kalangan mazhab Syafi'i, beliau mengatakan la yujzi'u, bahkan tidak sah kurban apabila binatang yang disembelih di luar 3 jenis binatang tadi. Ya. Kemudian selanjutnya Syekh Utsaimin juga menjelaskan ya Pak ya, karena ya tadi sudah kita sampaikan ya, menyembelih binatang kurban itu ibadah, maka jenisnya juga harus mengikuti ketentuan agama. Nah, agama menentukan mesti al-an'am, binatang ternak. Kemudian dipahami oleh ulama-ulama terdahulu, onta, sapi, kambing gitu ya. Nah ini nggak bisa keluar dari sini karena ibadah itu tauqifi. Ya, ibadah itu tauqifi. Apa artinya tauqifi, Pak? Nggak bisa diganggu gugat. Ya, nggak bisa diganggu gugat. Baik. Kita percepat ya, Pak ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, dari tiga jenis binatang sembelihan tadi, kira-kira yang paling afdal yang mana, Pak? Ada yang mengatakan unta, ada yang mengatakan domba. Ya Pak ya, ada yang mengatakan domba. Nah, ulama-ulama yang mengatakan yang paling afdal adalah onta, baru kemudian sapi. Nah, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita terkait fadilah sholat Jumat. Ya Pak ya. Kata Nabi, man roha, siapa yang berjalan menuju masjid, lalu ia sampai di masjid di saf pertama, karena ia sama saja berkurban seperti onta. Kemudian yang kedua kata Nabi, sama saja ia berkurban seperti sapi. Kemudian datang lagi berikutnya, sama saja berkurban seperti ghanam, kambing. Nah ini yang paling utama di dalam hadis ini adalah onta. Maka sebagian ulama mengatakan kurban yang paling afdal adalah onta. Nah ini dalil berdasarkan nas. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan yang paling afdal adalah kambing, domba ya Pak ya. Dalil mereka apa? Yang pertama, Nabi kita SAW tidak pernah meninggalkan sembelihan kurban ya Pak ya. Nah itu selalu yang disembelih domba. Itu yang pertama dalilnya ya. Kemudian dalil akal gitu ya. Kalau tadi dalil nas, dalil akal. Nah ini yang mengatakan domba yang paling afdol kata mereka, cikal bakal syariat penyembelihan kurban itu kan berasal dari Nabi kita Ismail dan Ibrahim. Jadi Ibrahim menyembelih putranya Ismail, lalu kemudian ditukar, diganti oleh Allah. Nah gantinya apa Pak? Domba. Ya, maka mereka mengatakan kalau seandainya sapi atau onta yang paling afdol, ya, yang akan dijadikan sebagai tebusan untuk Nabi Ismail itu ya onta atau sapi. Ini bukan tebusan Ismail yang dilakukan oleh Allah langsung gitu ya, dengan apa? Domba. Nah, ini alasan logika mereka gitu ya. Adapun alasan logika yang mengatakan ya onta yang paling afdol ya karena dagingnya banyak. Otomatis kalau dagingnya banyak, uangnya juga banyak. Maka yang paling banyak ya sudah barang tentu lebih afdol. Kira-kira mana yang paling afdol Pak? Ya? Yang paling kuat, yang paling afdol insya Allah yang paling banyak dan mahal. Ya.
Jadi walau alam, kalau misalkan dombanya segede motor NMAX ya. Oh, domba. Soalnya ada teman yang promosi binatang ubon, kambingnya besar-besar 12 juta. seperti motor NMAX kan gitu. Ada. Jadi walau alam ya Pak ya. Nah, Yang berbaik. yang terkuat insya Allah yang paling banyak ya, yang paling banyak. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, syarat yang ketiga ya, syarat yang kedua, binatang-binatang sembelihan tadi mesti sudah sampai umur atau apa namanya, otek ya. Nah, giginya udah tanggal. Ini oke. Jadi kalau misalkan untuk onta berapa tahun Pak? 5 ke atas ya, 5 ke atas. Kalau misalkan sapi 3 tahun. sapi berapa? 2 tahun. Minimal 2 tahun. 2 tahun maksimal ya, apa namanya? Minimal ya, 2 tahun ke atas. Jadi di bawah 2 tahun udah nggak bisa. Katakan kurang sehari, nggak bisa. Kemudian kalau untuk kambing Minimal setahun. satu tahun ya ke atas. Nah yang berbeda domba. Kalau domba kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berapa? 6 bulan. Ya kalau domba bisa umur 6 bulan sudah bisa ya. Jadi minimal 6 bulan ke atas ya. Nah, itu udah bisa kalau untuk domba. Baik. Jadi kalau di dalam hadis domba yang umur 6 bulan itu namanya ad-do'an ya Pak ya, ad-do'an ya. Baik. Walau alam ini paling enak sebetulnya dagingnya tuh. Umur 6 bulan ya. Kambing muda, domba muda ya. Ya. Ya walau alam mungkin juga udah tanggal Pak kalau domba di umur 6 bulan itu ya. Jadi kata Nabi kita boleh kalau untuk ad-do'an berumur 6 bulan minimal ya. Baik. Kemudian syarat yang ketiga untuk binatang sembelihan ya, salamah minal uyub. Harus sehat. Enggak ada cacatnya, enggak ada aibnya. Nah, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis arba'ah la tajuz, ada 4 penyakit ya, apabila keempat hal ini atau salah satu kita temukan di seekor binatang ya Pak ya, maka binatang ini nggak boleh dijadikan kurban. Nah yang pertama apa? Al-awra, buta. Tapi butanya itu jelas-jelas gitu Pak ya, betul-betul ya buta gitu. Kemudian yang kedua al-maridah, penyakitan. Penyakitnya juga ya betul-betul kelihatan gitu Pak ya. Kemudian al-uraja, pincang. Lalu yang keempat al-ujafa, kurus kering. Ya Pak ya, ini nih. Pertama tadi apa? Buta. Kedua penyakitan. Ketiga pincang. Keempat kurus kering. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, ulama-ulama kita bersepakat kalau 4 hal ini kondisinya ringan aja, maka tidak mengapa binatang itu dijadikan sebagai binatang kurban. Karena Nabi mensyaratkan harus al-bayyin, jelas, butanya jelas, sakitnya jelas, pincangnya jelas, kurus keringnya jelas. Nah sebagian ulama-ulama kita mengatakan ukuran cacatnya ini udah parah atau tidak, yaitu misalkan ya Pak ya, kambing yang buta nih parah atau enggak, cara mengukurnya bagaimana? Kita gabungkan kambing ini dengan kawanan yang lain, lalu kemudian dihalau. Kalau misalkan yang buta ini ketinggalan, nggak bisa kabur sama temannya gitu ya, udah, itu udah betul-betul jelas itu. Tapi kalau misalkan dia nggak terpisah dari rombongan, dari kawanan domba atau kambing tadi, itu belum parah itu. Maka nggak mengapa, ya binatang yang seperti ini dijadikan sebagai binatang kurban. Kemudian penyakit juga begitu.
Kalau misalkan dia udah nggak bisa ngikutin kawanannya gitu Pak ya, nah itu udah kategori parah. Pincang juga begitu. Kalau dia nggak bisa kabur sama teman-temannya gitu ya, nah udah itu parah tuh. Nah, baik, itu yang pertama Pak ya, bahwa apabila keempat hal tadi ada pada binatang tertentu tapi nggak parah, tetap diperkenankan untuk menjadi binatang kurban. Tapi kalau parah nggak boleh, ukuran parahnya ya seperti tadi disampaikan. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, 4 hal ya, 4 hal penyakit binatang yang dilarang oleh Nabi ya, binatangnya untuk dijadikan kurban. Ini semuanya fisik Pak, semuanya fisik ya, buta fisik, sakit fisik, pincang fisik, kurus kering fisik. Ini yang dijadikan oleh Nabi sebagai ukuran. Sekarang kan banyak orang yang hulu berlebihan, artinya virusnya juga dicek, ada virus enggak gitu ya, ada antrak. Jadi ini enggak perlu Pak ya. Jadi ketentuan cukup fisik aja. Adapun non fisik, kalau misalkan berbahaya Pak ya, katakan ada virus. Nih sapi ini ada virusnya nih, karena berasal dari Australia gitu ya. Kalau misalkan di dalam ada virus, pasti akan mempengaruhi 4 fisik tadi Pak. Kalau misalkan bahaya banget tuh virus, ya binatang itu nggak bakal bisa gemuk Pak, kurus kering. Kemudian makannya juga masalah. Jadi virus-virus apalah yang ada di bagian dalam yang tidak terlihat, itu akan tergambarkan dengan keempat kategori tadi Pak. Jadi oleh karena itu nggak usah mempersulit keadaan sehingga menjadi hulu ya Pak ya. Harus dicek dari dinas peternakan, sehat atau enggak, ada virusnya atau gimana, nggak perlu. Cukup 4 berkaitan dengan fisik, selesai. Itu udah mewakili bagian dalam binatang tersebut. Kalau di dalam ada penyakit berbahaya, otomatis si binatang ini nggak bakal bisa gemuk. Ya Pak ya. Kita juga kalau misalkan sakit ke dokter yang dilihat mata kita Pak, karena akan mempengaruhi mata kalau ada penyakit dalam gitu ya. Nah, jadi wallahualam tidak usah hulu ya dalam masalah ini ya. Kalau secara fisik keempat hal tadi tidak parah, kalau misalkan ada Pak ya, atau memang nggak ada gitu ya, udah sembelih. Nah, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, an-yaqa'ad-dzabh. Waktu penyembelihan itu mesti pada waktu yang ditetapkan. Tadi kita sampaikan Pak ya, semua ibadah itu waktunya ditetapkan dalam agama Islam. Nah, menyembelih binatang kurban juga ditetapkan waktunya oleh syariat agama kita. Kira-kira mulai kapan Pak? Ya, tanggal 10 habis sholat. Biar kata tanggal 10 juga kalau belum sholat kan. Karena tanggal 10 dari waktu maghrib ya, di hari ke-9 maghribnya Pak udah masuk tanggal 10 tuh. Belum boleh ya. Jadi ulama bersepakat selesai sholat dulu. Hanya saja ukuran sholat di sini diperdebatkan ya. Imam Syafi'i mengatakan gimana, jumhur mengatakan gimana gitu ya. Cuman yang paling kuat setelah selesai sholat Id. Nah, ini awalnya Pak ya. Kemudian selesainya kapan? Saat matahari tenggelam di hari ketiga Tasyrik atau di tanggal 13 Dzulhijjah. Insyaallah ini yang paling kuat ya. Insyaallah ini yang paling kuat. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, syarat yang kelima ini khusus bagi madhab Syafi'iyah dan madhab Hambaliyah Pak ya. Nah, mereka mensyaratkan nanti daging kurban ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya Pak ya. Jadi madhab Hambali dan madhab Syafi'i mengatakan binatang kurban disyaratkan untuk dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini seperti dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ya Pak ya. Disampaikan bagian yang pertama ini untuk siapa? Untuk pengurban. Jadi boleh dimakan Pak ya, itu kasih sayang Allah bagi kita. Beda dengan umat terdahulu, kurban mereka itu nggak boleh dimakan. Contoh misalkan putra Adam Pak, kurbannya dilahap sama apa yang makan Pak? Kurban putra Adam. Qabil dan Habil kan berkurban tuh.
Barang siapa yang kurbannya diterima, maka ia yang berhak untuk mendapatkan ya apa yang makan, apa yang melahap, ya api, ya. Jadi disambar petir kemudian dilahap oleh api. Jadi dulu nggak boleh, kurban itu nggak boleh dimakan sama manusia, Pak. Nah, salah satu kasih sayang Allah terhadap umat Islam ini nih, seperti dijelaskan oleh ulama-ulama kita, Pak, ya. Saat mereka berkurban, ya boleh mereka memakan kurban sendiri. Bahkan dalam mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i, sepertiga diperkenankan untuk kita ambil sebagai pengurban. Kemudian sepertiga yang kedua buat siapa, Pak? Buat hadiah terhadap kaum kerabat, teman-teman gitu ya. Buat hadiah. Lalu kemudian sepertiga terakhir untuk fakir miskin. Ya. Jadi fakir miskin dapat, teman-teman kaum kerabat dapat, kita juga dapat. Jadi ini syarat yang terakhir dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Baik. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian yang saya muliakan, hal-hal yang mesti diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah kurban, artinya dilarang untuk dilakukan, ya Pak, ya. Yang pertama, an yabi'a syai'an minal udhiyah, menjual bagian-bagian tertentu dari binatang yang kita kurbankan. Nah, ini nggak boleh, Pak. Ya, nah, katakan misalkan palanya dijadikan sebagai bayaran untuk penyembelih, nah itu sama aja dijual gitu ya. Nah, nggak boleh, ya Pak, ya. Nah, kemudian selanjutnya kulitnya juga kadang-kadang ya ada yang nyari tuh bawa mobil pick up nyari kulit binatang kurban, kulit sapi gitu ya. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh dijual. Ya, apapun dari bagian-bagian tubuh binatang kurban itu nggak boleh diperjualbelikan. Kemudian selanjutnya, hal ini seperti disampaikan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ali bin Abi Thalib, ya Pak, ya. Amarani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aku ma'ala bunni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan aku untuk membagikan daging-daging binatang kurban. Wa an la u'tiyal jazzar minha syai'an. Dan saya dilarang oleh Nabi untuk memberikan upah dari daging itu untuk jazzar. Apa jazzar, Pak? Jagal ya. Nah, penyembelih upah. Jadi sebagai upah gitu, Pak, ya. Nah, Nabi melarang Ali bin Abi Thalib melakukan hal itu. Jadi nggak boleh, ya Pak, ya. Nah, ini diharamkan hukumnya, ya. Kemudian selanjutnya, ini tadi diharamkan. Ada beberapa hal lagi yang dimakruhkan. Nah, yang dimakruhkan yang pertama, rukubul udhiyah wa ta'jiruha. Ini binatang udah ditakyin. Maksud ditakyin itu udah ditetapkan gitu, Pak, ya, sebagai binatang kurban nantinya. Nah, ini binatang ini nggak boleh dimanfaatkan untuk, katakan misalkan jadi tunggangan. Katakan misalkan ya ngambil susunya gitu ya, nggak boleh dimanfaatkan kalau udah ditakyin. Terkecuali dalam pandangan mazhab Hambali, Pak, boleh sepanjang hasilnya diinfakkan kepada fakir miskin. Jadi si pengurban kalau misalkan dia ambil manfaat dari binatang kurbannya itu nggak boleh. Ya, ini makruh hukumnya gitu ya. Sebelum ini kan masih 10 hari lagi gitu ya. Lumayan susunya diperah gitu ya. Itu nggak boleh kalau untuk diri pribadi. Tapi kalau diinfakkan kepada kaum fakir dan miskin dalam mazhab Hambali tidak masalah. Kemudian selanjutnya, ya contoh lain di sini, jazzisu fiha, mencukur kalau misalkan domba, ya Pak, ya. Jadi bulunya diambil-ambilin, ya, udah ditain bakal jadi binatang kurban. Nah, bulu-bulunya dicukur gitu ya, dijual. Nah, ini pun nggak boleh, terkecuali hasil uangnya gitu, Pak, ya, disedekahkan bagi kaum fakir dan miskin.
Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, inilah hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan fikih kurban ya. Nah, sebelum kita tutup, waktu udah habis sebetulnya ya. Nah, boleh satu pertanyaan, silakan jemaah sekalian. Ya. Bagi yang menerima hewan kurban, maksudnya ini orang nitip ke tempat suatu perbuatan atau sholat, dia titip korban seekor kambing. Nah, yang diserahkan tanggung jawab ini selaku juga yang menyembelih. Ya. Bukankah tadi niatnya dengan bertakbir 3 kali, terus apakah kita minta yang korban itu nama binnya boleh disebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan apakah boleh disebut nama pengurban dan binnya gitu ya. Ya, persoalan boleh ya, boleh. Akan tetapi apakah ini mesti? Ya enggak. Ya Pak ya. Nah, jadi wallahu alam, yang diajarkan dalam agama kita cukup namanya aja. Adapun binnya sebetulnya enggak mesti ya. Hada min fulan, ini dari fulan, ya nama orangnya gitu Pak ya. Enggak mesti sebetulnya harus ada ibin ini, enggak mesti ya. Tapi kalau disebutkan ya enggak masalah. Jadi kita sebutkan namanya, baru kemudian Allahumma taqabbal atau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim gitu ya. Jadi disunahkan menyebutkan namanya. Apa mesti dengan ibin? Tidak. Kalau disebutkan ibin, boleh atau tidak? Tidak mengapa insyaallah. Ya Pak ya. Baik. Demikian yang bisa disampaikan, insyaallah bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.